Halo semua. Nah, perkenalkan nama saya Putu Wahyu Pramestia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux Mint menggunakan aplikasi VirtualBox di PC. Nah, di sini hal pertama yang harus Anda miliki yaitu aplikasi VirtualBox. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Google atau di internet manapun di situs resmi VirtualBox secara gratis. Kemudian, yang kedua yang harus Anda miliki yaitu file ISO dari sistem operasi yang akan Anda install di VirtualBox. Nah, di sini di video ini karena kita akan menginstal Linux Mint, jadi saya sudah menyiapkan sistem ISO dari sistem operasi Linux Mint yang bentuknya 64 bit. Nah, baik, langsung saja ke tutorial penginstalannya. Yang pertama kalian buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, kemudian di menu di atas ini kalian pilih New untuk membuat virtual mesin yang baru. Nah, kemudian di sini kalian pertama-tama isi nama virtual mesin kalian. Di sini saya isi nama dengan Linux Mint saja. Nah, penamaannya bebas sesuai keinginan kalian di sini, tapi saya menggunakan nama Linux Mint saja untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ya kalau sudah isi tanda centang seperti ini artinya sudah diterima. Nah, kalau setelah itu kita ditanyakan di mana kita akan menyimpan data-data dari virtual mesin ini. Nah, di sini saya biarkan saja untuk yang tempat penyimpanan defaultnya. Tapi jika kalian ingin sudah menyiapkan tempat penyimpanannya sendiri, jadi kalian bisa pilih di sini di order dan kalian pilih di mana akan kalian simpan. Nah, setelah itu kalian lanjut saja langsung ke type-nya. Nah, di sini type-nya biarkan tetap Linux. Artinya biar karena kalian menginstal Linux, otomatis type-nya harus Linux. Jangan diubah ke bentuk yang lain. Jika tidak sengaja diubah, nanti waktu pengisian, waktu di start akan terjadi error. Nah, kemudian di versionnya ini kalian pilih version dari yang paling bawah. Karena kita memasang Linux Mint, di sini tidak ada versi Linux Mint yang disediakan, jadi pilih yang bawah yaitu Order Linux. Nah, di sini ada bentuk 32 bit sama 64 bitnya. Pastikan bentuknya itu sesuai sama ISO yang kalian unduh. Nah, misalnya kalau ISO yang kalian unduh itu bentuknya 32 bit, kalian pilih Order Linux yang 32 bit. Tapi kalau misalnya bentuknya itu Order Linux Linux Mint bentuknya 64 bit, kalian pilih yang 64 bit. Nah, di sini karena kebetulan bentuk dari Linux Mint ISO saya 64 bit, jadi saya pilih yang 64 bit. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini kalian akan ditanyakan hardware yang kalian siap sediakan untuk sistem operasi ini. Nah, di sini ditanyakan berapa RAM yang akan kalian siap sediakan untuk virtual mesin ini. Nah, di sini saya siapkan RAM untuk virtual mesin ini sebanyak 3 GB. Kemudian di sini kalian ditanyakan berapa prosesor akan kalian siapkan untuk mesin ini. Nah, di sini saya pilih 6 core, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian kalian klik next. Nah, setelah itu kalian akan ditanyakan berapa memori internal yang akan kalian siap sediakan untuk virtual mesin ini. Nah, di sini dikarenakan Linux Mint itu harus minimal memori internalnya disediakan 20 GB. Jadi, saya akan menyediakan sekitar 25 GB untuk lebih amannya. Jadi, langsung saja saya next. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah terlihat sistem virtual mesinnya sudah dibuat, tetapi masih belum bisa dijalankan. Sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penginstalan dari sistem operasinya. Nah, di sini kalian klik saja start. Tunggu sampai sistem dari VirtualBox selesai membaca dari sistem virtualnya. Kalian tunggu saja. Saat ini sistem VirtualBox-nya sedang memproses. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian pasti akan ditanyakan file ISO yang kalian miliki. Karena di sini belum dimasukkan file ISO-nya. Nah, sini kalian klik saja yang ini, kemudian klik Order.
sini kalian cari file ISO yang telah kalian download. Pastikan itu file ISO Linux Mint. Nah, sini kalian klik open, kemudian klik mount and retrieve boot. Nah, di sini kalian tunggu lagi. Nah, kita sudah masuk ke penginstalan Linux Mint-nya. Kalian klik start Linux Mint, klik capture, kemudian enter. Nah, kalian tunggu lagi. Nah, ini mungkin banyak menunggunya waktu penginstalan, jadi kalian bersabar saja. Karena memang dalam penginstalan sistem operasi itu memang cukup banyak loadingnya, jadi kalian harus bersabar. Jadi kita tunggu saja. Nah, di sini sistemnya sudah mulai masuk ke penginstalan Linux Mint-nya. Nah, mungkin bisa saya perbesar. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu penginstalan Linux Mint. Kita tunggu lagi sebentar. Nanti kalau kita sudah misalnya masuk ke penginstalannya, di sini di pojok kiri ini akan muncul seperti gambar disk yang tempat di mana kita akan menginstal dari sistem operasi Linux Mint-nya. Nah, seperti ini. Di sini sudah muncul disk yang merupakan tempat penginstalan. Nah, setelah ini muncul, kalian klik saja. Klik sampai ada gambar melingkar yang seperti gambar loading. Nah, di sini sudah muncul. Kita tunggu saja gambar loadingnya sampai masuk ke menu penginstalan selanjutnya. Nah, di sini saya tekankan kembali, waktu penginstalannya itu mungkin akan banyak loading yang sangat lama. Jadi kalian tidak usah khawatir apa telah terjadi error atau tidak. Karena memang dalam penginstalannya itu memang banyak loadingnya yang lama karena proses dari sistem VirtualBox-nya yang cukup rumit. Nah, di sini mungkin juga tergantung spek laptop. Jika laptop kalian speknya tinggi, mungkin loadingnya mungkin akan sedikit lebih sebentar. Tapi kalau memang laptop kalian memang speknya bukan yang tinggi-tinggi banget, artinya mungkin akan jauh lebih lama. Atau mungkin kadang-kadang dia bakal nge-crash atau memang tidak bisa melakukan penginstalan. Nah, di sini kalian akan ditanyakan apa bahasa yang akan kalian gunakan di dalam sistem operasi Linux Mint yang akan kalian install. Nah, di sini sudah ada bahasa Indonesianya, jadi kita pilih saja bahasa Indonesianya yang ada di atas. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kalian akan ditanyakan susunan papan ketik yang akan kalian gunakan. Maksudnya susunan keyboard yang akan kalian gunakan. Nah, di sini kita pakai saja yang English US, yang internasionalnya. Jangan diubah. Kemudian kalian klik lanjutkan. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kalian akan ditanyakan apakah kalian ingin memasang kodek-kodek multimedia. Nah, bagi yang belum tahu apa itu kodek-kodek, kodek-kodek itu seperti semacam software yang fungsinya untuk menjalankan format-format video atau foto tertentu. Nah, ini artinya kalian akan ditanyakan apakah kalian ingin memasang software-software itu atau tidak. Ini sesuai kebutuhan kalian saja. Nah, di sini saya pilih pasang saja untuk lebih lengkapnya. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke penginstalasian selanjutnya. Nah, di sini kalian akan ditanyakan di mana kalian akan menginstal sistem operasi ini. Nah, di sini kalian klik saja fitur tingkat lanjut ini, kemudian klik yang gunakan LVM pada instalasi Linux Mint baru. Ini untuk mencegah data-data kalian korup. Kemudian klik OK. Kemudian klik pasang sekarang. Nah,
kalian tunggu lagi. Ini mungkin di sini akan cukup lama. Nah, di sini kalian akan ditanyakan kembali apakah ingin lanjut atau men-setting kembali. Misalnya kalau kalian merasa ada yang salah, kalian bisa klik kembali. Tapi kalau kalian sudah yakin semuanya benar, kalian klik lanjutkan saja. Baik, kita langsung saja lanjut. Nah, kalian tunggu kembali. Nah, mungkin memang dalam penginstalan ini banyak loadingnya ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang yang berpikir ini beneran bekerja atau enggak. Tapi ini 100% bekerja kalau memang sesuai dengan tutorial. Jadi kalian ikuti saja dan kalian tunggu. Nah, di sini kita akan ditanyakan di mana lokasi kita. Kalian bebas mau memasukkan lokasi asli kalian atau kalian ingin memasukkan lokasi palsu misalnya. Tapi di sini saya masukkan saja lokasi Indonesia, lokasi saya yaitu di Bali. Di sini saya pilih Denpasar Bali. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kalian akan ditanyakan nama kalian siapa, apa nama komputer yang akan Anda gunakan di sistem operasi ini. Kemudian kalian akan ditanyakan nama pengguna, kemudian sandi kalian dalam proses penginstalan sistem operasi Linux Mint ini. Nah, di sini kita pakai saja nama kita sendiri. Nah, di sini nama komputernya saya biarkan seperti ini saja. Kemudian nama pengguna di sini saya ubah jadi singkatan nama saya. Nah, di sini misalnya kalau tulisan merah ini artinya namanya tidak diterima karena di sini diterangkan semuanya harus dimulai dengan huruf kecil. Artinya kita harus ubah menjadi huruf kecil semua. Nah, sekarang sudah menjadi centang hijau. Nah, kalau seperti itu artinya namanya sudah diterima. Kemudian kalian masukkan sandi yang kalian inginkan. Di bawahnya kita disuruh memverifikasi sandi yang setelah kalian buat tadi. Di sini sandi saya salah. Oh. Nah, di sini seandainya sudah benar akan terlihat seperti centang seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa memilih opsi misalnya waktu kalian login ke Linux Mint-nya akan langsung masuk atau harus memasukkan sandi terlebih dahulu. Nah, di sini saya biarkan saja memerlukan sandi untuk masuk, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kalian tunggu. Nah, kita sudah masuk ke layar instalasi datanya atau menyalin berkas-berkas dari ISO yang sudah kalian download. Nah, di sini prosesnya mungkin akan sangat lama, setidaknya akan memakan waktu setidaknya 10 menitan. Jadi kalian mungkin bisa melakukan aktivitas lain sembari menunggu instalasinya selesai. Nah, di sini kalian juga bisa membaca apa saja fitur-fitur yang disediakan oleh Linux Mint sembari menunggu proses menyalin berkas dan instalasinya selesai. Nah, di sini mungkin di bagian ini akan saya percepat atau skip untuk menghemat waktu. Nah, kalau misalnya proses penginstalannya sudah selesai, di sini kalian akan diberikan peringatan atau sebuah pengumuman bahwa pemasangannya telah selesai. Nah, di sini kalian akan diberikan dua opsi, yaitu melakukan pengecekan kembali atau menyalakan ulang sistem virtual ini. Maksudnya menyalakan ulang sistem virtual ini, bukan menyalakan ulang komputer kalian. Nah, di sini karena kita sudah merasa semuanya sudah benar, jadi tidak perlu melakukan pengecekan lagi. Kita langsung saja menyalakan ulang sistem virtual ini. Nah, setelah kalian klik menyalakan ulang sekarang, dia akan memproses dan kemudian menyalakan ulang VirtualBox yang sudah kalian buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu masuk dari Linux Mint. Nah, di sini kalian klik enter saja.
Nah, tulisan-tulisan itu bukan berarti sistem operasi Linux Mint-nya error. Itu berarti sistemnya sedang berjalan untuk masuk ke dalam sistem operasi Linux Mint yang sudah kita unduh. Nah, di sini kita harus menunggu lagi untuk benar-benar masuk. Nah, kita sudah benar-benar masuk. Di sini kita disuruh memasukkan kata sandi yang kita buat tadi. Tapi kalau misalnya kalian memilih masuk otomatis, mungkin dia otomatis akan langsung masuk. Jadi menu ini tidak akan terlihat. Jadi akan langsung masuk, loading masuk ke Linux, desktop Linux Mint-nya. Jadi karena di sini kita memilih untuk isi memasukkan kata sandi terlebih dahulu, jadi kita masukkan kata sandi yang telah kita buat. Nah, jika kata sandinya benar, ya otomatis akan langsung masuk ke desktop dari Linux Mint-nya. Nah, ini adalah tampilan Linux Mint yang sudah berhasil diinstal. Nah, mungkin dari kalian bisa mencobanya. Jika sudah muncul seperti ini, artinya pemasangan Linux Mint di VirtualBox kalian sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini kalian akan diberikan seperti kamus-kamus apa saja yang ada, apa saja software-software yang disediakan oleh sistem operasi dari Linux Mint ini. Nah, kalian bisa memilih meluncurkan yang mana atau membiarkan saja dari sistem software-software sudah disediakan. Nah, kalian klik tanda silang di pojok kanan atas ini. Kemudian kalian boleh melihat-lihat bagaimana desktop dari Linux Mint ini. Nah, di sini ada Firefox atau apapun itu, banyak sekali icon-icon yang tidak kita ketahui. Nah, kalau misalnya kalian ingin keluar, kalian bisa melakukan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama itu kalian klik gambar Linux Mint ini yang ada di pojok kiri bawah, atau klik tombol desktop kalian. Nah, kemudian di sini kalian akan melihat tombol daya yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, di sini kalian klik tombol daya ini, kemudian kalian pilih matikan. Nah, di sini kalian akan langsung mematikan atau mengeluarkan keluar dari sistem operasi Linux Mint ini. Atau kalau misalnya itu tidak bisa, kalian bisa memilih opsi kedua, yaitu dengan cara mencari tombol file yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian kalian klik kiri. Nah, di sini akan ada pilihan untuk close, untuk keluar dari sistem Linux Mint ini. Nah, kalian klik yang ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin men-shift semua data-data yang kalian buat di dalam Linux Mint ini, karena ini virtual, jadi kalau kalian matikan, otomatis kalau kalian tidak simpan, data-data tersebut akan hilang. Jadi kalau kalian memang ingin menyimpannya, kalian klik yang di atas ini, kemudian klik OK. Kemudian kalian keluar. Nah, kalau misalnya kalian memang tidak ada perlu yang disimpan, kalian langsung saja ke bawah. Klik power off the machine ini, kemudian klik OK. Otomatis sistemnya akan langsung keluar sendiri. Nah, seperti ini akan langsung keluar sendiri. Nah, di sini untuk menghidupkannya kembali tidak perlu menginstal lagi, kalian tinggal klik start saja. Otomatis sistemnya akan langsung berjalan untuk masuk ke sistem operasi Linux Mint tersebut yang telah kalian install. Tapi tetap saja di sini kalian harus menunggu sistem VirtualBox-nya untuk menjalankan sistem operasi Linux Mint ini. Jadi tetap ada sistem menunggunya walau sudah selesai menginstal. Tapi kalian tidak usah khawatir, di sini kalian tidak akan disuruh menginstal lagi, tidak perlu cara-cara ribet seperti tadi lagi untuk cuma masuk ke sistem virtual Linux Mint-nya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan kata sandinya lagi dan otomatis kalian akan masuk lagi ke sistem operasi Linux Mint yang telah kalian install. Nah, kita keluarkan saja. Nah, bagi yang ingin tahu bagaimana cara menghapus virtual machine yang telah kalian buat ini, caranya gampang. Nah, kalian klik kanan virtual machine yang telah kalian buat, kemudian akan muncul pilihan-pilihan ini, kalian klik remove. Kemudian, nah di sini kalian akan diberikan pilihan remove only atau delete all file. Kalau remove only artinya kalian hanya menghapus sistem virtualnya saja, artinya data-data yang telah kalian simpan akan tetap terjaga.
Tapi kalau kalian misalnya memilih delete all files, nah di sini data-data dari sistem operasi dari Linux Mint ini akan juga ikut terhapus karena kalian juga memilih untuk menghapus semua file yang berhubungan dengan sistem operasi Linux Mint dari VirtualBox ini. Nah, di sini mungkin kalian bisa mikir-pikir kalau misalnya ada data penting yang kalian simpan di virtual machine itu, kalian pilih yang remove only saja. Tapi kalau misalnya tidak ada data penting, dan untuk membersihkan sedikit sampah-sampah yang ada, mungkin kalian bisa pilih delete all files untuk meringankan kerja laptop kalian. Nah, sekian dari video penginstalan Linux Mint dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.